Tahukah Anda bahwa hanya dengan satu butir telur rebus hidup seorang lansia bisa berubah total? Mungkin terdengar sederhana, bahkan terlalu sederhana. Tapi fakta ilmiah terbaru ditambah dengan pengalaman nyata dari para lansia di berbagai daerah menunjukkan bahwa telur rebus bukan sekadar lauk sarapan biasa. Ia adalah senjata rahasia kesehatan yang selama ini terlupakan. Bayangkan sebuah makanan kecil, murah meriah bisa disiapkan dalam waktu kurang dari 10 menit, namun mampu memperbaiki otot yang melemah, menjaga daya ingat tetap tajam, memperkuat tulang, menstabilkan kadar gula darah, bahkan membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Dan hebatnya lagi, manfaat luar biasa ini berasal dari sesuatu yang mungkin sudah ada di dapur Anda setiap hari: telur rebus. Sayangnya, lebih dari 90% orang lansia tidak tahu cara memanfaatkan telur rebus secara optimal. Banyak yang masih menganggapnya makanan biasa atau bahkan menghindarinya karena khawatir dengan kolesterol. Padahal penelitian terbaru dari berbagai universitas ternama di dunia telah membuktikan bahwa ketakutan tersebut tidak sepenuhnya benar dan justru berpotensi membuat lansia kehilangan kesempatan emas untuk menjaga kualitas hidup mereka di usia senja. Mungkin Anda pernah merasa seperti ini. Bangun tidur badan lemas, lutut berbunyi saat berdiri, mudah mengantuk di siang hari, atau bahkan mulai sering lupa nama cucu sendiri. Jika Anda tidak sendiri, keluhan-keluhan ini sangat umum terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Tapi yang mengejutkan, penyebab utamanya bukan hanya usia, melainkan kekurangan protein berkualitas tinggi yang mudah diserap tubuh. Dan disinilah letak keajaiban telur rebus. Telur rebus mengandung protein dengan nilai biologis paling tinggi di antara semua sumber makanan alami. Artinya tubuh kita bisa menyerap hampir seluruh kandungan gizinya tanpa harus bekerja keras. Ini sangat penting bagi lansia karena sistem pencernaan mereka sudah tidak seprima dulu. Produksi enzim menurun, asam lambung berkurang, gerakan usus melambat. Makanan berat seperti daging merah atau kacang-kacangan menjadi sulit dicerna, dan akhirnya nutrisinya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Lalu bagaimana kalau ada makanan yang lembut, tidak perlu dikunyah lama-lama, kayak protein, vitamin, mineral, dan sangat mudah dicerna? Tubuh telur rebus adalah jawabannya. Dalam video ini, saya Dr. Rahmat akan membagikan kepada Anda rahasia besar di balik telur rebus. Rahasia yang telah membantu ribuan lansia di Indonesia kembali bersemangat menjalani hari-hari mereka. Anda akan mendengar kisah nyata seperti Pak Sumarno dari Yogyakarta yang kini bisa naik tangga tanpa pegangan, Ibu Kartini dari Surabaya yang kembali ingat resep warisan ibunya, hingga Pak Wahyu yang tidak lagi bolak-balik ke kamar mandi setiap malam. Semua kisah ini dimulai dari satu keputusan kecil: makan telur rebus setiap hari. Tapi tunggu dulu, tidak semua cara makan telur rebus memberikan manfaat yang sama. Waktu makan, teknik merebus kombinasi dengan makanan lain, semua itu akan memengaruhi hasilnya. Disinilah pentingnya Anda menyimak video ini sampai selesai, karena saya akan memandu langkah demi langkah bagaimana cara memaksimalkan manfaat telur rebus untuk tubuh Anda. Jangan sampai Anda melewatkan informasi yang bisa mengubah hidup Anda atau orang tua yang Anda cintai. Kesehatan di usia lanjut bukan sekadar soal umur panjang, tapi soal kualitas hidup. Mampu berjalan tanpa tongkat, mengingat wajah cucu, tidur nyenyak di malam hari, dan yang terpenting tetap menjadi bagian aktif dalam keluarga dan komunitas. Jadi siapkan diri Anda, ambil secangkir teh hangat, duduk yang nyaman, dan mari kita bongkar bersama rahasia telur rebus yang selama ini tersembunyi. Karena investasi terbaik untuk masa tua Anda bisa dimulai dari satu butir telur rebus setiap pagi. Ketika seseorang memasuki usia lanjut, satu hal yang seringkali tidak disadari adalah perubahan drastis pada sistem pencernaan. Apa yang dulu bisa dicerna dengan mudah kini terasa berat. Makanan yang dahulu memberikan tenaga kini malah membuat perut kembung atau terasa tidak nyaman. Dan ini bukan soal banyak atau sedikit makanan yang dikonsumsi, ini soal bagaimana tubuh menyerap nutrisi yang ada di dalamnya.
Disinilah telur rebus memainkan peran kunci yang luar biasa penting. Selama lebih dari 20 tahun saya menjadi dokter, saya menyaksikan sendiri bagaimana banyak lansia mengalami penurunan energi secara signifikan. Mereka merasa makan sudah cukup banyak tapi tetap mudah lelah. Badan terasa berat, pikiran lambat. Bahkan aktivitas ringan seperti menyapu halaman pun terasa seperti pekerjaan berat. Setelah ditelusuri lebih dalam penyebab utamanya, ternyata bukan karena kurang makan, tetapi karena tubuh mereka tidak mampu menyerap protein secara efisien. Protein adalah bahan baku utama untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh. Di usia muda, sistem pencernaan kita sangat efisien dalam memproses protein dari berbagai sumber, seperti daging ayam, ikan, tahu, tempe, dan sebagainya. Namun setelah usia 60 tahun, produksi enzim pencernaan bisa menurun hingga 40%. Asam lambung yang membantu mencerna protein juga berkurang drastis. Akibatnya, meskipun makanannya bernutrisi tinggi, tubuh tetap kekurangan zat-zat penting. Nah, dari sinilah muncul satu pertanyaan penting. Adakah sumber protein yang tetap bisa diserap tubuh lansia dengan efisien meskipun kemampuan pencernaan mereka sudah menurun? Jawabannya adalah telur rebus. Penelitian dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa telur rebus memiliki tingkat penyerapan protein hingga 94% jauh lebih tinggi dibandingkan daging sapi yang hanya sekitar 70% atau ayam yang sekitar 80%. Bahkan jika dibandingkan dengan tahu atau tempe, telur masih jauh lebih unggul. Artinya, hampir seluruh kandungan protein dalam telur rebus masuk ke dalam tubuh dan digunakan secara maksimal tanpa banyak terbuang. Hal ini diperkuat oleh konsep nilai biologis protein atau biological value BV. Nilai ini menunjukkan seberapa efisien protein dari makanan dapat digunakan tubuh. Telur memiliki BV sebesar 100 tertinggi dari semua sumber makanan alami. Sebagai perbandingan, daging sapi hanya sekitar 74, susu sapi sekitar 91, dan kacang-kacangan umumnya di bawah 70. Maka tak heran telur dijadikan sebagai standar emas dalam menilai kualitas protein. Mengapa telur begitu istimewa? Karena protein dalam telur mengandung 9 asam amino esensial yang sangat lengkap dan seimbang. Tubuh manusia tidak bisa memproduksi asam amino esensial ini sendiri, sehingga harus diperoleh dari makanan. Dan telur memberikan semuanya dalam jumlah yang tepat dan dalam bentuk yang mudah dipecah serta diserap oleh tubuh. Terlebih lagi, struktur protein dalam telur sangat mirip dengan struktur protein tubuh manusia, sehingga lebih mudah dikenali dan dimanfaatkan. Lalu mengapa telur rebus lebih baik dibanding telur goreng atau orak-arik? Karena proses merebus mempertahankan struktur protein dan kandungan gizinya secara lebih optimal tanpa tambahan minyak atau lemak trans yang berbahaya. Selain itu, telur yang direbus dengan waktu tepat sekitar 6-7 menit akan menghasilkan tekstur yang lembut, mudah dikunyah, dan lebih bersahabat bagi sistem pencernaan lansia. Saya teringat satu pasien saya, Pak Sumarno, seorang pensiunan guru berusia 67 tahun dari Yogyakarta. Ia datang ke klinik dengan keluhan tubuh lemas setiap pagi seperti baterai yang cepat habis. Setelah dicek lab, semua hasilnya normal. Tidak ada diabetes, tidak ada tekanan darah tinggi, tidak ada kolesterol yang mencurigakan. Tapi tetap saja beliau merasa seperti kehilangan energi hidup. Setelah saya tanya lebih dalam tentang pola makannya, ternyata beliau jarang sekali mengonsumsi protein berkualitas. Daging sulit dikunyah, ikan jarang dimakan karena takut duri tahu, dan tempe pun tidak rutin. Saya lalu menyarankan beliau untuk mulai konsumsi 2 telur rebus setiap pagi. 1 bulan kemudian, beliau kembali ke klinik dengan wajah berseri. "Dok, saya bisa gendong cucu lagi sekarang. Badan saya rasanya lebih ringan. Bahkan saya naik tangga ke lantai 2 tanpa pegangan. Saya senyum lebar karena saya tahu itu bukan keajaiban, itu adalah hasil dari protein yang akhirnya berhasil diserap tubuhnya." Cerita Pak Sumarno hanyalah satu dari sekian banyak bukti nyata bagaimana telur rebus bisa menjadi solusi sederhana tapi berdampak besar bagi para lansia. Dalam 1 butir telur rebus tidak hanya ada protein berkualitas tinggi,
tapi juga kandungan nutrisi lain seperti vitamin B, kompleks kolinzat besi fosfor, dan selenium. Semuanya bersinergi untuk mendukung metabolisme tubuh yang sehat. Banyak lansia yang enggan makan telur karena takut kolesterol. Padahal penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolesterol dalam telur tidak seburuk yang dulu kita kira. Justru jenis kolesterol yang terkandung dalam telur adalah DL kolesterol baik yang dibutuhkan tubuh. Sementara itu yang berbahaya justru kolesterol dari gorengan dan makanan olahan. Maka telur rebus tanpa tambahan minyak justru sangat aman dan sehat, bahkan dianjurkan. Protein yang mudah diserap seperti dari telur sangat dibutuhkan lansia untuk mempertahankan massa otot, mempercepat penyembuhan luka, menjaga kekebalan tubuh, dan mendukung fungsi organ vital. Tanpa cukup protein, tubuh lansia akan mengalami penurunan fungsi secara perlahan, tapi pasti mulai dari otot yang melemah, sistem imun yang gampang terserang penyakit, hingga proses penyembuhan yang lambat. Kunci dari semuanya adalah kualitas, bukan kuantitas. Makan banyak tidak berarti sehat jika tubuh tidak mampu menyerap nutrisinya. Telur rebus menawarkan kualitas terbaik dengan cara yang paling sederhana. Tidak perlu blender, tidak perlu alat mahal. Cukup panci dan air mendidih dan tubuh Anda akan mendapatkan bahan baku kehidupan yang sangat berharga. Jadi jika Anda atau orang tua Anda belum mulai rutin makan telur rebus setiap hari sekarang, adalah waktu yang tepat untuk memulai. Karena kesehatan bukan hanya tentang apa yang masuk ke mulut, tapi tentang apa yang benar-benar diserap dan digunakan oleh tubuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa lansia semakin sulit berdiri dari kursi tanpa bantuan? Atau mengapa jalan ke kamar mandi saja terasa melelahkan? Banyak orang mengira itu adalah bagian wajar dari proses penuaan, tapi sesungguhnya ada satu faktor kunci yang sering diabaikan: hilangnya massa otot secara bertahap atau yang dikenal sebagai sarkopenia. Sarkopenia adalah kondisi penurunan massa otot, kekuatan, dan fungsi otot yang terjadi seiring bertambahnya usia. Menurut penelitian, setelah usia 60 tahun, manusia bisa kehilangan antara 3 hingga 8% massa otot setiap dekade. Dan bila tidak dicegah, penurunan ini akan terus berlangsung, menyebabkan tubuh menjadi lemah, rentan jatuh, dan semakin sulit untuk menjalani aktivitas harian. Namun kabar baiknya adalah sarkopenia bisa diperlambat, bahkan dibalikkan dengan strategi yang tepat. Dan salah satu strategi paling efektif adalah asupan protein berkualitas tinggi yang mengandung leusin, asam amino penting yang berperan dalam pembentukan otot. Disinilah telur rebus menjadi pahlawan yang sering tidak disadari. Telur, terutama bagian putihnya, merupakan sumber protein murni yang sangat efisien. Tapi yang lebih penting lagi adalah kandungan leusin di dalamnya. Leusin adalah asam amino esensial yang berperan sebagai tombol on untuk membangun otot. Ia memicu proses sintesis protein otot, memperbaiki jaringan yang rusak, dan membantu menjaga kekuatan otot meskipun usia bertambah. Menurut jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Frontiers in Nutrition tahun 2023, konsumsi makanan kaya leusin secara teratur dapat meningkatkan respons anabolik otot pada lansia hingga 2 kali lipat dibanding mereka yang hanya mengonsumsi protein biasa. Artinya protein dari telur bukan hanya sekadar bahan bakar, tetapi juga pengaktif mesin otot yang sudah mulai lambat bekerja. Kelebihan lain dari telur rebus adalah dosis leusinnya yang tepat. Tidak terlalu banyak sehingga membebani ginjal, tapi cukup untuk merangsang sintesis otot secara efektif. Satu butir telur rebus mengandung sekitar 0,5 gram leusin, dan dengan 2 butir per hari lansia bisa mendapatkan hampir seluruh kebutuhan leusin harian mereka secara alami tanpa perlu suplemen kimia. Mari kita lihat contoh nyata. Ingat Pak Sumarno yang sebelumnya sudah saya ceritakan. Setelah mulai rutin makan 2 butir telur rebus setiap pagi selama 1 bulan, bukan hanya energi beliau yang kembali, tapi juga kekuatan ototnya meningkat secara signifikan. Dulu untuk menggendong cucu saja butuh bantuan istri, sekarang bisa mengangkat tanpa merasa pegal. Bahkan beliau mengaku bisa naik tangga ke lantai 2 rumah tanpa harus berpegangan pada dinding,
Padahal sebelumnya naik satu anak tangga saja sudah ngos-ngosan. Perubahan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pemulihan massa otot melalui asupan protein dan leusin yang cukup. Dan yang lebih mengagumkan lagi, perubahan ini terjadi tanpa perlu ke gym tanpa suplemen mahal. Cukup dengan 2 telur rebus setiap pagi. Penelitian dari Amerika Serikat tahun 2023 juga mendukung temuan ini. Studi tersebut melibatkan 120 lansia berusia 65 hingga 80 tahun yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diberi sarapan tinggi karbohidrat biasa, sedangkan kelompok kedua diberi sarapan 2 butir telur rebus setiap pagi. Hasilnya, setelah 8 minggu kelompok kedua menunjukkan peningkatan 25% dalam kekuatan genggaman tangan dan peningkatan stabilitas saat berjalan. Ini membuktikan bahwa telur rebus bukan hanya makanan, tetapi terapi alami untuk otot lansia. Selain itu, protein dari telur juga memiliki efek sinergis dengan aktivitas fisik ringan. Jadi jika lansia yang rutin makan telur rebus juga melakukan aktivitas harian seperti berjalan kaki naik tangga, menyapu halaman, hasilnya akan jauh lebih maksimal. Otot akan lebih cepat pulih setelah aktivitas risiko cedera menurun dan stamina pun meningkat. Namun penting juga untuk diingat bahwa tidak semua sumber protein memberikan efek yang sama. Daging merah misalnya memang kaya protein, tapi seringkali sulit dikunyah oleh lansia. Selain itu, waktu cerna daging bisa mencapai 6 jam dan tidak semua nutrisinya terserap sempurna. Sementara telur rebus memiliki struktur protein yang halus lembut dan cepat dicerna, membuatnya lebih cocok untuk sistem pencernaan lansia yang mulai melemah. Ada juga orang yang lebih memilih protein dari nabati seperti tahu atau tempe. Itu tidak salah, tetapi perlu diingat bahwa protein nabati umumnya memiliki nilai biologis lebih rendah dan tidak mengandung semua asam amino esensial secara lengkap. Di sisi lain, telur menyediakan profil asam amino lengkap, termasuk leusin, isoleusin, dan valin, 3 komponen utama dalam pembentukan otot. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan asupan protein berkualitas tinggi untuk orang tua sebagai bagian dari strategi global untuk mencegah ketergantungan fisik di usia lanjut. Dan telur rebus adalah contoh nyata dari rekomendasi ini. Bagi Anda yang masih ragu untuk memulai, cobalah mulai dari 1 butir telur rebus per hari selama seminggu. Rasakan sendiri perbedaannya. Lihat apakah tubuh terasa lebih ringan, lebih kuat, lebih bertenaga. Lalu secara bertahap, tingkatkan menjadi 2 butir per hari sesuai kebutuhan tubuh Anda. Telur rebus bukan sekadar sarapan, ia adalah fondasi kekuatan tubuh Anda di masa tua. Ia membantu Anda tetap berdiri tegak, berjalan mantap, dan melakukan aktivitas harian tanpa bergantung pada tongkat atau bantuan orang lain. Ia memberi Anda kendali atas tubuh Anda sendiri, kendali yang selama ini mungkin perlahan-lahan Anda pikir telah hilang. Karena pada akhirnya, masa tua bukan tentang menyerah pada kelemahan, tetapi tentang merawat tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun. Dan telur rebus adalah salah satu cara paling sederhana, murah, dan efektif untuk melakukannya. Pernahkah Anda mengalami lupa, meletakkan kunci lupa nama cucu, atau bahkan kesulitan mengingat hal-hal sederhana seperti rencana hari ini? Gejala seperti ini sering dianggap sebagai bagian alami dari penuaan. Namun kehilangan daya ingat bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga otak tetap tajam. Salah satunya adalah dari apa yang kita makan. Dan di antara semua makanan yang bisa membantu fungsi otak, telur rebus menempati posisi yang sangat istimewa. Mengapa telur rebus begitu penting untuk otak, terutama bagi lansia? Jawabannya ada pada satu zat ajaib yang terkandung dalam kuning telur, yaitu kolin. Kolin adalah nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi asetilkolin, yaitu neurotransmitter utama di otak yang berperan dalam pembentukan memori, konsentrasi, dan fungsi mental. Tanpa cukup kolin produksi, asetilkolin menurun, dan inilah salah satu penyebab utama
Mengapa banyak lansia mengalami penurunan daya ingat secara bertahap? Satu butir telur rebus mengandung sekitar 147 mg kolin yang setara dengan 30% kebutuhan harian kolin bagi orang dewasa. Dan karena kolin tidak diproduksi tubuh dalam jumlah yang cukup, maka harus diperoleh dari makanan. Telur rebus menjadi sumber kolin paling praktis dan efisien jauh lebih baik dibanding suplemen atau makanan olahan lainnya. Saya ingin berbagi kisah nyata dari seorang pasien saya, Ibu Kartini, seorang nenek berusia 65 tahun dari Surabaya. Beliau datang dengan keluhan mulai sering lupa. Awalnya hanya lupa hal kecil, seperti tempat meletakkan dompet atau kacamata. Tapi lama-lama beliau bahkan mulai lupa nama salah satu cucunya. Dok, saya merasa sedih setiap kali harus pura-pura ingat nama cucu sendiri, katanya, dengan mata berkaca-kaca. Setelah saya periksa, tidak ada tanda-tanda demensia berat. Namun ada indikasi bahwa otaknya mulai kekurangan nutrisi penting, termasuk kolin. Saya menyarankan beliau untuk mulai mengonsumsi 2 butir telur rebus setiap hari selama 1 bulan. Hasilnya luar biasa. Sebulan kemudian beliau datang lagi dengan wajah cerah. Dok, sekarang saya bisa hafal semua nama cucu saya, bahkan ulang tahun mereka. Saya juga jadi ingat lagi resep masakan ibu saya yang sudah lama terlupa. Cerita Ibu Kartini menunjukkan bagaimana kekuatan telur rebus bukan hanya memperbaiki tubuh, tapi juga membangkitkan kembali ingatan yang telah memudar. Kolin dalam telur bekerja seperti oli dalam mesin. Tanpa oli mesin bisa berjalan tapi akan seret cepat panas dan akhirnya rusak. Begitu juga otak. Tanpa kolin cukup kerja neuron, menjadi lambat transmisi sinyal terganggu dan daya ingat melemah. Tapi dengan asupan kolin yang cukup, otak bisa bekerja dengan lancar, fokus meningkat, dan memori kembali tajam. Penelitian yang dilakukan oleh National Institutes of Health (NIH) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kadar kolin yang tinggi dalam darah berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja kognitif, terutama pada lansia. Studi ini juga menemukan bahwa lansia yang rutin mengkonsumsi telur memiliki risiko lebih rendah terkena penurunan kognitif ringan yang merupakan tahap awal dari Alzheimer. Selain kolin, telur juga mengandung vitamin B12 dan folat, 2 nutrisi penting lain yang membantu menjaga fungsi otak dan mencegah penyusutan volume otak yang berkaitan dengan usia. Defisiensi B12 telah dikaitkan dengan depresi, kebingungan, dan gangguan ingatan pada lansia. Maka mengonsumsi telur rebus secara rutin bisa menjadi langkah sederhana, namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Tidak hanya itu, telur juga mengandung antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin yang tidak hanya melindungi mata, tetapi juga menurunkan peradangan di otak. Peradangan kronis pada jaringan otak adalah salah satu faktor risiko berkembangnya penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Selain manfaat secara ilmiah, konsumsi telur rebus juga bisa membawa manfaat emosional. Banyak lansia yang merasa tidak percaya diri karena mulai sering lupa. Mereka merasa minder di depan anak cucu, merasa beban bagi keluarga, atau bahkan takut menjadi pikun. Dengan mulai mengonsumsi telur rebus, tidak hanya tubuh mereka yang membaik, tetapi juga rasa percaya diri mereka kembali tumbuh. Saya pernah mendapat pesan dari seorang anak yang berkata, "Terima kasih dok, karena video tentang telur rebus ibu saya sekarang lebih semangat." Dia mulai rajin mencatat resep, mengulang hafalan, bahkan aktif mengobrol dengan cucu-cucu. Perubahan ini meskipun tampak kecil, punya dampak luar biasa dalam kualitas hidup lansia. Dan tentu saja penting juga untuk menjaga gaya hidup seimbang. Mengonsumsi telur rebus sebaiknya dibarengi dengan kebiasaan baik lainnya, seperti tidur cukup, olahraga ringan, seperti jalan pagi, bermain teka-teki, silang, membaca buku, atau belajar hal baru. Tapi semuanya akan lebih optimal jika otak sudah diberi bahan bakar terbaik, dan kolin dari telur adalah salah satunya. Jika Anda atau orang tua Anda saat ini mulai sering lupa, jangan langsung panik. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah 1 langkah kecil, sarapan dengan telur rebus setiap pagi. Mulailah dengan 1 butir, lalu naikkan menjadi 2 sesuai toleransi tubuh.
Kombinasikan dengan makanan sehat lainnya seperti sayuran hijau atau alpukat untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Ingat, menjaga ingatan tidak harus mahal, tidak harus dengan suplemen asing atau terapi canggih. Kadang solusinya justru ada di dapur rumah Anda dalam bentuk satu butir telur rebus hangat yang disantap dengan senyum penuh harapan. Saat memasuki usia lanjut tubuh manusia, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan fungsi yang tak terhindarkan. Tulang menjadi rapuh, mata mulai buram, sendi terasa kaku, dan gerakan tubuh melambat. Banyak orang menganggap hal ini sebagai takdir usia tua yang tidak bisa dihindari. Namun sebenarnya ada banyak cara untuk memperlambat, bahkan mencegah proses penuaan ini. Dan salah satu cara paling sederhana, efektif dan terjangkau adalah makan telur rebus secara rutin. Mari kita mulai dari sistem yang paling terdampak oleh penuaan tulang. Tahukah Anda bahwa setelah usia 50 tahun tubuh manusia kehilangan kepadatan tulang secara bertahap setiap tahun? Terlebih pada lansia, penurunan hormon, kekurangan vitamin D, dan gaya hidup kurang gerak membuat risiko patah tulang semakin tinggi. Banyak kasus jatuh kecil yang berujung pada patah pinggul, fraktur lengan, atau bahkan tidak bisa berjalan lagi. Disinilah peran vitamin D dalam telur rebus menjadi sangat krusial. Telur, terutama kuning telurnya, mengandung vitamin D dalam bentuk D3, yaitu bentuk paling aktif dan paling mudah diserap tubuh. Vitamin D3 ini bekerja dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Tanpa cukup vitamin D, seberapa banyak pun Anda minum susu atau makan makanan tinggi kalsium, tulang tetap akan kekurangan nutrisi pembentuk. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Bambang, usia 70 tahun, yang pernah jatuh di kamar mandi. Kami semua khawatir mengingat usianya sudah lanjut dan lantai kamar mandi sangat keras. Tapi setelah dilakukan röntgen, hasilnya mengejutkan, tidak ada patah tulang sama sekali. Dokter ortopedi yang menanganinya bahkan heran melihat kekuatan tulang beliau untuk ukuran orang seusianya. Setelah ditelusuri, ternyata Pak Bambang punya kebiasaan sederhana. Setiap pagi sejak pensiun, 5 tahun lalu beliau selalu sarapan dengan 2 butir telur rebus. Penelitian di Swedia mendukung kisah ini. Studi tersebut menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi telur secara rutin memiliki kepadatan tulang 15% lebih tinggi dibanding mereka yang jarang makan telur. Artinya telur bukan hanya makanan biasa, tetapi juga penguat tulang alami yang bisa membantu mencegah osteoporosis dan menjaga mobilitas lansia lebih lama. Tidak berhenti sampai di situ, telur rebus juga memiliki manfaat luar biasa untuk mata, terutama dalam mencegah katarak dan degenerasi makula, 2 masalah penglihatan yang umum terjadi di usia senja. Kandungan yang bertanggung jawab atas manfaat ini adalah lutein dan zeaxanthin, 2 jenis antioksidan kuat yang secara alami terdapat dalam kuning telur. Zat ini bekerja dengan cara menumpuk di retina, dan lensa mata bertindak sebagai kacamata hitam alami yang menyerap sinar UV dan melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Semakin banyak lutein dan zeaxanthin dalam tubuh, semakin terlindungi mata dari kabur silau atau bahkan kehilangan penglihatan. Yang menarik, meskipun bayam dan sayuran hijau mengandung lutein dalam jumlah lebih tinggi, lutein dari telur lebih mudah diserap tubuh karena adanya lemak alami dalam kuning telur. Lemak ini membantu membawa antioksidan langsung ke bagian mata yang membutuhkannya, membuat efektivitas telur sebagai makanan penjaga mata menjadi sangat tinggi. Saya ingin membagikan cerita inspiratif dari Pak Hasan, mantan pilot Garuda, berusia 69 tahun. Beliau masih bisa membaca koran tanpa kacamata, bahkan di pagi hari dengan pencahayaan redup. Saat diperiksa oleh dokter mata, lensa mata Pak Hasan masih jernih, tidak ada tanda-tanda katarak atau degenerasi makula. Saya kira karena dulu mantan pilot matanya terlatih canda dokter. Tapi ternyata rahasianya sederhana. Sejak pensiun, Pak Hasan rutin makan telur rebus setiap pagi. Kisah Pak Hasan menunjukkan bahwa mata yang sehat di usia tua bukanlah mimpi, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dengan 1 atau 2 butir telur rebus setiap hari,
kita bisa melindungi lensa mata dari kerusakan, mempertajam penglihatan, dan menjaga kemandirian dalam menjalani aktivitas harian, dari membaca koran hingga mengaji atau menulis catatan harian. Selain tulang dan mata, telur juga mengandung berbagai nutrisi anti penuaan lainnya. Selenium, zinc, vitamin A, dan vitamin E dalam telur bekerja bersama untuk memperbaiki sel yang rusak, memperkuat sistem imun, dan mencegah peradangan kronis yang menjadi akar dari banyak penyakit degeneratif. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa telur rebus adalah makanan anti-aging terbaik untuk lansia. Lebih dari itu, telur rebus juga berfungsi sebagai makanan penenang alami. Kandungan triptofan dan vitamin B6 di dalamnya membantu meningkatkan produksi serotonin, hormon kebahagiaan, dan melatonin, hormon tidur. Maka tak jarang lansia yang rutin makan telur merasa tidurnya lebih nyenyak mood, lebih stabil, dan merasa lebih bahagia secara keseluruhan. Semua manfaat luar biasa ini tidak membutuhkan biaya mahal, tidak memerlukan resep dokter, dan tidak perlu teknologi canggih. Hanya dengan air mendidih waktu 6-7 menit dan sebutir telur Anda sudah bisa mendapatkan perlindungan lengkap terhadap tulang rapuh, mata kabur, dan penuaan yang melemahkan. Namun ingat, hasil terbaik hanya akan didapat jika dilakukan secara konsisten. Seperti kata pepatah, bukan hal besar yang membuat perbedaan, melainkan hal kecil yang dilakukan setiap hari. Maka mulai sekarang jadikan telur rebus sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas pagi Anda. Jangan tunggu sampai jatuh dan patah tulang. Jangan tunggu sampai tulisan kabur dan butuh kacamata tebal. Lindungi diri Anda dari sekarang dengan cara yang paling sederhana, telur rebus hangat di pagi hari. Masalah gula darah tinggi kini bukan hanya milik usia muda. Justru sebagian besar kasus diabetes tipe 2 terjadi pada usia di atas 60 tahun. Banyak lansia yang hidup bertahun-tahun dengan kadar gula darah tidak stabil, sering merasa lemas, lapar terus-menerus, bahkan pingsan tanpa sebab jelas. Namun kabar baiknya, kondisi ini bisa dikendalikan, bahkan dibalikkan dengan pendekatan sederhana. Salah satunya adalah melalui telur rebus. Mengapa telur rebus? Untuk memahami jawabannya, kita perlu memahami bagaimana tubuh merespons makanan. Ketika kita makan makanan tinggi karbohidrat, seperti nasi, roti, mie, gula darah naik dengan cepat. Tubuh merespons dengan mengeluarkan insulin. Jika pola makan seperti ini terus berulang selama bertahun-tahun, sensitivitas tubuh terhadap insulin akan menurun. Itulah yang disebut sebagai resistensi insulin, pintu masuk utama menuju diabetes tipe 2. Telur rebus memiliki karakteristik unik yang sangat dibutuhkan tubuh lansia, indeks glikemik rendah. Indeks glikemik GE mengukur seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah. Telur rebus memiliki GE hanya sekitar 48 yang tergolong sangat rendah. Artinya telur tidak menyebabkan lonjakan gula darah setelah makan. Justru ia membantu menjaga kestabilan gula darah dalam waktu lama. Saya ingin menceritakan kisah Pak Dedi, seorang pria berusia 66 tahun, pensiunan PNS dari Jakarta. Beliau sudah didiagnosis diabetes sejak usia 60 dan selama itu pula harus bergantung pada obat oral. Setiap pagi sarapannya adalah nasi uduk, kadang ditambah gorengan. Hasilnya jam 10 pagi sudah lemas, pusing, dan harus makan lagi. Setelah saya jelaskan tentang manfaat telur rebus, beliau mulai mengganti sarapan nasi dengan 2 butir telur rebus setiap pagi. Hanya dalam waktu 3 minggu, perubahan terjadi. Pak Dedi merasa lebih kuat hingga siang hari, tidak mudah lapar. Dan yang paling mengejutkan, kadar gula darah puasa turun dari 150 menjadi stabil di angka 110. Ini terjadi tanpa tambahan obat baru, hanya perubahan kecil di menu sarapan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Telur rebus dengan kandungan protein berkualitas tinggi memberikan rasa kenyang lebih lama dibanding karbohidrat. Protein memicu pelepasan hormon peptida YY dan GLP-1, 2 hormon yang menekan rasa lapar secara alami dan memperlambat pengosongan lambung. Artinya setelah makan telur rebus, tubuh tidak cepat lapar kembali dan nafsu makan tetap terkontrol. Ini sangat penting bagi lansia
yang seringkali makan berlebihan atau ngemil makanan manis karena merasa cepat lapar. Selain itu, protein dalam telur juga membantu memperlambat penyerapan glukosa dari makanan lain. Jadi jika telur rebus dikombinasikan dengan karbohidrat sehat, seperti roti gandum atau kentang rebus, lonjakan gula darah tetap bisa ditekan. Kombinasi ini lebih baik daripada hanya makan karbohidrat saja. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi 2 telur rebus setiap pagi memiliki kadar gula darah puasa dan HbA1c yang lebih stabil dibanding mereka yang sarapannya berbasis nasi atau roti putih. Bahkan kelompok telur menunjukkan penurunan berat badan ringan tanpa kehilangan massa otot efek positif, tambahan yang sangat penting bagi lansia. Selain protein, telur rebus juga mengandung lemak sehat dalam jumlah seimbang yang membantu menstabilkan respon insulin. Lemak ini, khususnya lemak tak jenuh dalam kuning telur, memperlambat pelepasan glukosa ke dalam darah. Hal ini membuat tubuh memiliki lebih banyak waktu untuk mengatur insulin mencegah lonjakan tiba-tiba. Salah satu hal paling dikhawatirkan dari lansia dengan diabetes adalah komplikasi kebutaan, gagal ginjal, luka tidak sembuh, bahkan amputasi. Tapi semua ini bermula dari satu hal kecil, gula darah yang tidak stabil. Maka menjaga kestabilan gula darah adalah tindakan pencegahan terbaik. Dan telur rebus menawarkan solusi alami yang efektif dan mudah diakses. Tentu saja pola makan sehat tidak cukup hanya dengan makan telur. Namun memulai hari dengan telur rebus adalah fondasi kuat. Telur bisa menggantikan sumber karbohidrat tinggi yang selama ini memperparah kondisi gula darah. Selain itu, telur juga fleksibel, bisa dimakan langsung, dicampur salad, dijadikan isian roti gandum, atau dimakan dengan sayuran rebus. Kombinasi telur dan sayuran seperti bayam atau brokoli juga memberikan tambahan serat yang memperlambat penyerapan glukosa. Saya juga pernah menangani pasien yang awalnya sangat khawatir. Dok, bolehkah saya makan telur rebus padahal saya punya diabetes? Jawaban saya, justru telur rebus adalah salah satu makanan paling aman untuk penderita diabetes, asalkan tidak digoreng atau dicampur margarin. Bahkan dokter spesialis endokrin di RS Cipto Mangunkusumo kini menganjurkan telur rebus sebagai bagian dari sarapan pasien lansia penderita diabetes. Ini karena efek stabilisasinya terhadap gula darah sudah terbukti secara ilmiah dan empiris. Namun tentu saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bagi mereka yang memiliki kolesterol sangat tinggi atau riwayat penyakit jantung, konsumsi telur tetap harus dalam batas aman 1 hingga 2 butir per hari. Konsultasi dengan dokter tetap penting, terutama jika ada riwayat medis khusus. Yang paling penting adalah konsistensi. Seperti Pak Dedi Anda, tidak perlu langsung mengubah semuanya. Mulailah dengan mengganti sarapan nasi goreng atau roti manis dengan 2 butir telur rebus. Rasakan sendiri perbedaannya. Dalam seminggu 2 minggu lalu, jadikan sebagai kebiasaan jangka panjang. Telur rebus bukan obat ajaib, tapi ia adalah bagian dari gaya hidup sehat yang bisa memberi hasil luar biasa bila dilakukan secara konsisten. Ia tidak hanya menyehatkan, tapi juga memulihkan kepercayaan diri para lansia. Karena tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, dan energi yang stabil adalah modal utama untuk menjalani masa tua yang bahagia. Selain bermanfaat untuk otot-otak, tulang, mata, dan kadar gula darah, ternyata telur rebus juga memiliki banyak manfaat tambahan yang sangat penting bagi para lansia. Sayangnya manfaat ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Padahal bila dikonsumsi dengan cara yang benar dan rutin setiap hari, telur rebus bisa menjadi salah satu investasi terbaik untuk kesehatan di usia senja. Salah satu manfaat penting yang jarang disadari adalah untuk kesehatan prostat. Ini sangat relevan bagi para pria lanjut usia. Banyak dari mereka yang mengalami gangguan buang air kecil di malam hari sering merasa tidak tuntas saat buang air, bahkan harus bolak-balik ke kamar mandi hingga 5 kali dalam satu malam. Kondisi ini bisa sangat mengganggu kualitas tidur dan membuat tubuh semakin lemah. Di dalam telur rebus terdapat 2 zat penting, yaitu selenium dan zinc.
Selenium adalah antioksidan alami yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, termasuk sel-sel di kelenjar prostat. Sedangkan zinc berperan dalam menjaga keseimbangan hormon pria dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kombinasi dua mineral ini sangat efektif untuk menjaga kesehatan prostat dan mengurangi risiko pembesaran prostat jinak yang sering dialami oleh lansia. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Wahyu, usianya 68 tahun. Beliau sudah lama mengeluh tentang sering buang air kecil di malam hari. Setiap malam bisa bangun 4 hingga 5 kali hanya untuk ke kamar mandi. Setelah saya anjurkan untuk mencoba makan 2 butir telur rebus setiap pagi dan 1 butir tambahan di sore hari, hanya dalam waktu 3 minggu saja, beliau sudah merasakan perubahan besar. Sekarang beliau hanya bangun sekali di malam hari, bahkan kadang tidak sama sekali. Beliau bilang tidur jadi lebih nyenyak badan, lebih segar, dan tidak cepat lelah seperti dulu. Tentu saja untuk mendapatkan manfaat maksimal, cara mengonsumsi telur rebus juga tidak boleh sembarangan. Banyak orang berpikir bahwa semua jenis olahan telur itu sama. Padahal cara memasak dan waktu mengonsumsinya sangat menentukan seberapa besar manfaat yang akan kita dapatkan. Waktu terbaik untuk makan telur rebus adalah di pagi hari saat sarapan. Pada waktu itu, tubuh sedang dalam kondisi siap menyerap nutrisi dengan optimal. Protein dari telur akan membantu menjaga energi tetap stabil sepanjang hari dan membuat perut terasa kenyang lebih lama. Untuk lansia yang aktif atau memiliki masalah gula darah ini sangat membantu agar tidak cepat lelah atau lapar kembali sebelum waktu makan siang. Jumlah yang dianjurkan bagi lansia yang sehat adalah 1 hingga 2 butir per hari. Bagi yang baru memulai, cukup dengan 1 butir dulu setiap hari selama 1 minggu. Setelah tubuh terbiasa, bisa ditambah menjadi 2 butir per hari. Namun jika memiliki riwayat kolesterol tinggi atau masalah ginjal, sebaiknya konsultasikan dahulu dengan dokter untuk menentukan jumlah yang tepat. Cara merebus telur yang benar juga sangat penting. Jangan mulai dari air dingin. Pertama-tama didihkan air terlebih dahulu, lalu masukkan telur ke dalam air yang sudah mendidih. Rebus selama 6 hingga 7 menit saja agar putih telur matang dengan sempurna, tetapi kuning telurnya masih lembut dan tidak berubah warna. Setelah selesai direbus, segera celupkan telur ke dalam air es selama beberapa menit. Cara ini akan menghentikan proses pematangan dan membuat telur lebih mudah dikupas serta memiliki tekstur yang pas. Hindari merebus terlalu lama hingga kuning telur berwarna hijau di bagian pinggir. Warna hijau tersebut menandakan zat besi di dalam telur sudah berubah bentuk dan bisa mengurangi manfaat nutrisi yang seharusnya didapatkan. Agar tidak bosan, telur rebus bisa dikombinasikan dengan berbagai jenis makanan sehat lainnya. Misalnya potong telur rebus menjadi 2 bagian, lalu makan bersama tomat segar atau potongan alpukat. Bisa juga dicampur ke dalam salad sayuran hijau seperti bayam atau brokoli kukus. Kombinasi ini tidak hanya menambah cita rasa, tetapi juga meningkatkan kandungan serat vitamin dan antioksidan dalam 1 piring makan. Vitamin C dari tomat dan sayuran akan membantu tubuh menyerap zat besi dari telur dengan lebih baik. Serat dari sayuran juga membantu pencernaan dan membuat perut terasa lebih nyaman, terutama bagi lansia yang sering mengalami sembelit. Bahkan beberapa pasien saya yang sebelumnya sering buang air besar tidak teratur setelah mengonsumsi telur rebus dan salad sayur setiap pagi. Kini buang air lancar setiap hari tanpa perlu obat pencahar. Untuk menjaga kebiasaan makan telur rebus setiap hari, ada beberapa trik sederhana yang bisa Anda terapkan. Salah satu trik paling praktis adalah seperti yang dilakukan oleh Pak Sumarno, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta. Beliau merebus 7 butir telur setiap hari Minggu pagi dan menyimpannya di dalam kulkas. Setiap pagi tinggal ambil 1 butir, panaskan sebentar, dan langsung dimakan. Cara ini sangat menghemat waktu dan memastikan tidak ada alasan untuk melewatkan sarapan sehat. Selain itu, Anda juga bisa membuat jadwal variasi menu untuk 1 minggu agar tidak merasa bosan. Contohnya pada hari Senin, makan telur rebus dengan tumis bayam hari Selasa, dengan tomat dan timun hari Rabu,
dengan alpukat dan roti gandum dan seterusnya. Bahkan, jika ingin lebih semangat Anda, bisa mengajak pasangan atau teman sebaya untuk ikut dalam program makan telur rebus bersama. Di salah satu komplek perumahan di Bandung, ada sekelompok ibu-ibu lansia yang membentuk kelompok bernama Klub Telur Rebus. Mereka membuat grup di aplikasi pesan singkat dan saling mengingatkan setiap pagi untuk makan telur rebus. Setiap bulan mereka juga mengadakan arisan sehat dengan tema menu olahan telur rebus. Ibu Ratna, ketua kelompok tersebut, berkata bahwa sejak ikut klub telur rebus para anggota jadi lebih semangat menjaga kesehatan. Bahkan beberapa di antara mereka yang dulunya sering sakit, kini mulai aktif kembali mengurus cucu. Namun tetap perlu diingat, tidak semua orang cocok langsung makan 2 telur setiap hari. Bagi lansia yang memiliki kadar kolesterol sangat tinggi atau riwayat alergi telur, sebaiknya konsultasikan dahulu ke dokter. Telur rebus memang sehat, tetapi setiap tubuh memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jika setelah makan telur muncul gejala seperti gatal mual atau sesak napas, sebaiknya segera hentikan dan cari bantuan medis. Telur rebus bukanlah makanan ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit dalam semalam. Namun jika dikonsumsi secara rutin, dengan cara yang tepat, dan dikombinasikan dengan pola makan seimbang, serta gaya hidup aktif, maka manfaatnya akan terasa besar dalam jangka panjang. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Siapkan panci rebus 1 atau 2 telur, dan jadikan itu sebagai bagian dari kebiasaan pagi Anda. Karena kesehatan di usia senja bukan datang dari sesuatu yang mahal atau rumit, tetapi dari hal sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan cinta terhadap diri sendiri. Sekarang setelah kita membahas begitu banyak manfaat dari telur rebus, mari kita kembali sejenak dan mengingat semua yang sudah Anda pelajari hari ini. Telur rebus bukan hanya sekadar lauk sarapan biasa. Di balik bentuknya yang sederhana, ia menyimpan kekuatan besar untuk menjaga dan memulihkan kesehatan tubuh di usia lanjut. Telur rebus membantu membangun kembali otot yang mulai melemah. Ia memperbaiki daya ingat, menjaga otak tetap tajam, dan membantu Anda tetap fokus dalam menjalani aktivitas harian. Ia memperkuat tulang, menjaga lensa mata tetap jernih, dan membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik. Ia menstabilkan kadar gula darah, mengurangi rasa lapar yang berlebihan, dan memberi energi bertahan lebih lama. Bahkan, untuk para pria lansia, telur rebus membantu menjaga kesehatan prostat dan membuat tidur di malam hari menjadi lebih nyenyak. Semua manfaat besar itu berasal dari satu makanan kecil yang harganya sangat terjangkau, mudah disiapkan, dan bisa dikonsumsi setiap hari. Tidak perlu resep dokter, tidak perlu suplemen mahal, tidak perlu alat canggih. Cukup panci air mendidih dan kesediaan Anda untuk memulai kebiasaan kecil yang luar biasa. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah niat dan tekad. Karena perubahan besar dalam hidup tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Perubahan dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan bagi Anda, langkah kecil itu bisa dimulai dari 1 butir telur rebus setiap pagi. Bayangkan 3 bulan ke depan, Anda bangun dengan tubuh yang lebih segar. Anda bisa berdiri tanpa rasa sakit di lutut. Anda berjalan ke halaman rumah tanpa tongkat. Anda mengingat nama cucu Anda tanpa kesulitan. Anda tidak perlu bangun malam berkali-kali hanya untuk ke kamar mandi. Anda merasa percaya diri, lebih mandiri, dan bisa kembali menikmati momen sederhana bersama keluarga. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Usia 60, 70, bahkan 80 tahun sekalipun bukan alasan untuk menyerah. Justru, pada usia inilah tubuh Anda paling membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Bukan dari orang lain, tapi dari Anda sendiri. Dan salah satu bentuk kasih sayang terbaik untuk diri sendiri adalah memberi tubuh makanan yang benar alami dan penuh manfaat seperti telur rebus. Saya tahu mungkin masih ada yang merasa ragu. Mungkin Anda berpikir, saya sudah tua, apa gunanya makan sehat sekarang? Tapi percayalah, setiap hari yang Anda lalui dengan tubuh yang lebih sehat adalah hari yang lebih berarti.
bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang-orang yang mencintai Anda. Anak-anak Anda, cucu-cucu Anda ingin melihat Anda tetap kuat, tetap ceria, dan tetap hadir dalam kehidupan mereka. Ingatlah, menjaga kesehatan bukan untuk pamer. Menjaga kesehatan adalah bentuk ibadah. Tubuh ini adalah titipan yang harus dirawat, dan merawatnya tidak perlu selalu mahal. Telur rebus adalah bukti bahwa sesuatu yang sederhana bisa memberikan hasil luar biasa bila dilakukan dengan penuh niat dan cinta. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga Anda, sahabat Anda, atau grup ibu-ibu dan bapak-bapak di lingkungan tempat tinggal Anda. Mungkin ada orang lain yang sedang mencari harapan, mencari solusi sederhana, dan telur rebus bisa menjadi jawaban yang mereka butuhkan. Dan saya juga ingin mendengar dari Anda. Sudah berapa lama Anda tidak makan telur rebus? Atau mungkin Anda punya resep favorit olahan telur rebus? Di rumah tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Karena cerita Anda bisa menginspirasi orang lain untuk ikut hidup lebih sehat. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak hingga akhir. Saya percaya jika Anda sampai di sini itu berarti Anda benar-benar peduli pada kesehatan diri sendiri atau orang yang Anda cintai. Dan itu adalah langkah awal yang paling penting. Mulailah hari ini, buka dapur Anda, rebus 2 butir telur untuk sarapan esok pagi. Tidak perlu ditunda-tunda, karena kesehatan itu bukan pengeluaran, tapi investasi. Dan telur rebus adalah investasi paling murah dengan manfaat paling besar untuk masa tua Anda. Saya Dr. Rahmat dari kanal Lansia Sehat Bahagia, mendoakan semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang penuh berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia.